Tidak semua luka terlihat, tetapi meninggalkan trauma seumur hidup. Tahun 2025, Indonesia kembali diguncang oleh sebuah kasus. Bukan karena penyakit baru, bukan karena wabah, melainkan karena kasus seseorang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi pasien, justru diduga melakukan pelecehan seksual. Halo, saya Rahmat Yunus, NIM 240003411. Mata kuliah Pancasila. Pada video ini saya akan membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi kedokteran melalui studi kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter PPDS anestesi terhadap keluarga pasien. Kasus ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung pada tahun 2025. Seorang dokter PPDS anestesi diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anggota keluarga pasien. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang dan menjadi perhatian di ranah nasional. Kementerian Kesehatan, Konsil Kesehatan Indonesia, serta institusi pendidikan mengambil tindakan administratif terhadap dokter tersebut. Sementara proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini bukan hanya persoalan pidana. Lebih dari itu, kasus ini menjadi ujian besar terhadap profesionalisme tenaga medis. Profesi dokter dibangun atas kepercayaan. Ketika pasien datang ke rumah sakit, mereka menyerahkan tubuh, kesehatan, bahkan kehidupan mereka kepada dokter. Jika kepercayaan tersebut disalahgunakan, maka yang rusak bukan hanya hubungan dokter dengan pasien, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran secara menyeluruh. Lalu, di mana letak bad practice dalam kasus ini? Saya akan urai. Pertama, adanya penyalahgunaan hubungan profesional. Seorang dokter memiliki posisi yang sangat kuat dibandingkan pasien maupun keluarganya. Posisi ini harus digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Kedua, pelanggaran terhadap integritas. Integritas berarti tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak diawasi. Apabila dokter memanfaatkan situasi pasien yang sedang rentan demi kepentingan pribadi, maka nilai integritas telah hilang. Ketiga, pelanggaran terhadap profesionalisme. Profesi kedokteran menuntut penghormatan terhadap martabat manusia. Dokter wajib menjaga batas profesional dalam setiap interaksi dengan pasien maupun keluarga pasien. Yang keempat, hilangnya empati. Empati berarti memahami penderitaan orang lain. Dalam situasi rumah sakit, keluarga pasien sedang mengalami tekanan emosional. Kemudian, pelecehan yang dilakukan terhadap mereka, terhadap korban, justru memperparah penderitaan tersebut. Dampaknya sangat besar. Korban dapat mengalami trauma psikologis. Keluarga kehilangan rasa aman. Masyarakat menjadi takut dan kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama dari profesi kedokteran. Bagaimana seharusnya seorang dokter itu bertindak, atau bagaimana seharusnya dari best practice yang seharusnya dilakukan? Yang pertama, menjaga profesionalisme dalam setiap situasi. Hubungan dokter dengan pasien harus selalu berada dalam batas yang baik, dalam batas yang etik. Kedua, menghormati martabat setiap manusia. Pasien dan keluarganya bukan hanya objek dari pelayanan medis, tetapi manusia yang memiliki hak untuk dihormati. Yang ketiga, menerapkan komunikasi yang baik. Apabila diperlukan pemeriksaan fisik yang sensitif,
Dokter itu harus menjelaskan tujuan dari pemeriksaan, kemudian memperoleh persetujuan dari pasien, serta menghadirkan pendamping sesuai prosedur. Dalam hal ini dilakukan informed consent terlebih dahulu. Yang keempat, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab. Institusi harus menyediakan sistem pengawasan, mekanisme pelaporan yang aman, dan edukasi etik secara berkelanjutan. Dengan demikian, keselamatan pasien tidak hanya terlihat dari aspek medis saja, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial. Kasus ini menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai dasar etika profesi kedokteran. Sebagai contoh, implementasi pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan. Seorang dokter memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan. Profesi kedokteran bukan sekedar pekerjaan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran serta integritas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Sebaliknya, pelayanan kesehatan harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi setiap pasien. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Ketiga sila tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai teori yang dipelajari di kelas, di perkuliahan, maupun di kelas-kelas yang lainnya, tetapi menjadi pedoman nyata dan praktik dalam melakukan praktisi kedokteran sehari-hari. Dari kasus ini saya belajar bahwa kemampuan medis saja tidak cukup untuk menjadi seorang dokter. Ilmu tanpa etika dapat membahayakan pasien. Sebaliknya, dokter yang memiliki kompetensi sekaligus karakter akan menjadi pelindung bagi masyarakat. Sebagai calon dokter, saya berharap dapat menjaga integritas saya, menghormati martabat dari setiap pasien, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tindakan medis. Karena pada akhirnya, seorang dokter bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga menjaga kepercayaan, kemanusiaan, dan kehormatan dari profesinya. Saya Rahmat Yunus. Sekian, terima kasih.